Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik-baik kah? Harusnya baik-baik ya. Kali ini aku ingin buat berbeda bagaimana kisah hubungan kamu dengan si dia. Silakan pilih switch oranye atau switch kuning. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Ya, buat kalian yang sudah memilih, kalian keep ya. Dan aku akan tutup sekarang. Buat kalian yang memang butuh tambahan waktu, silakan di pause videonya, diberhentiin dulu, baru kalian pejamkan mata dan silakan pilih. Aku tutup sekarang ya. Terima kasih. Kita masuk ke pembacaan berikutnya dengan tema apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, kita mulai dari switch pink. Ya, switch pink atau sweet oranye. Ini kayak pink sama oranye, soalnya oranye aja ya. Peach sih seharusnya. Apa yang terjadi dengan hubunganmu selanjutnya? Aku akan bukakan kartunya satu persatu ya, teman-teman. Wow. Hubungan kamu selanjutnya, di sini aku melihat hubungan yang tadinya jauh, lama-lama akan menjadi dekat. Selamat buat kamu yang milih switch peach atau oranye. Dan di sini aku akan bacakan berikutnya. Sebentar, aku setel dulu ini. Karena jangan salfok yang lihat tanganku, soalnya aku pakai salon pas. Ya, ada regret. Seseorang yang pernah menyakiti kamu dalam hal cinta atau perasaan di sini benar-benar menyesal dan ingin kembali. Sekarang posisinya dia lagi berproses untuk ya datang ke kamu ya, meminta lagi kesempatan. Walaupun posisinya dia tuh masih bolak-balik ya teman-teman. Jadi kayak belum settle gitu, tapi sudah ada harapan dia akan datang berenang-berenang menuju ke kamu karena di sini ada kartu fish. Nah, kartu fish itu mengikuti arus. Di sini ada kartu ship, ada kartu fish, ada kartu star ya. Kalian ini sudah mulai ada koneksi secara batiniah. Ya, hubungan-hubungan LDR, dianya yang tiba-tiba waktu itu ninggalin kamu, di sini ada perasaan menyesal karena mengabaikan kamu atau mengacuhkan kamu. Bagus banget di sini. Kenapa? Karena aku ngelihatnya ya, mungkin ini adalah bagian dari doa kamu. Ya, kita akan lihat di sini ada kartu The Creator, ada kartu No, ada kartu Seven of Wands ya. Ada kartu Temperance, ada kartu Ten of Wands, Ace of Cups, dan ada kartu The Devil. Ya, kita lagi-lagi begini teman-teman. Seseorang yang tadinya menolak kamu, aku ngelihatnya di sini dia berusaha untuk men-challenge dirinya lagi, ya. Men-challenge dirinya itu apa? Untuk menyembuhkan namanya luka batin dulu nih. Kalau di sini dia jauh dari kamu, maka dia menyembuhkan namanya luka batin. Luka batin itu luka yang dibuat akibat perbuatan dia sendiri. Ada sebab, ada akibat di sini, ya. Makanya di sini dia tuh butuh keberanian untuk sekarang ini fokusnya adalah ke healing. Aku melihat ya banyak sekali beban-beban yang dibawa ya sama dia. Jadi overload. Orang ini itu sedang pelan-pelan ingin jalan lagi, ingin enak lagi hidupnya dikarenakan ada overload ya. Ada beban yang sebenarnya itu dia bawa. Ya, bebannya terkait apa? Terkait dengan penyesalan sama kamu. Mungkin dia dulu pernah nih, kayak contohnya nyakitin kamu, ngebuat kamu nggak nyaman ya. Kamu mungkin sudah memberikan banyak sama dia, tapi dianya di sini nggak memberikan apa-apa sama kamu. Contohnya itu. Makanya di sini tuh jadi kayak ngebuat dia tuh jadi nggak sehat gitu loh. Dengan cara dia mengabaikan kamu, ternyata bukan hidupnya makin tenang, tapi makin nggak enak ya. Tadinya di sini dia adalah penolakan.
ya, ada penolakan, ada kayak aku nggak mau kasih kesempatan kamu di dalam hatiku gitu. Tapi lama kelamaan dia merasa dia butuh dukungan. Mungkin dari sekian banyak ini yang bisa mendukung dia itu adalah kamu. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Ya kan? Nah, di sini ada kartu Temperance, ada kartu Ten of Wands, Ace of Cups, sama kartu The Devil. Aku bisa merasakan energi dia ini, energi cinta, tetapi kali ini dia kembali dengan penuh dengan ketakutan, obsesi. Dia akan menjadi sebuah bayang-bayang kamu. Kenapa dia menjadi bayang-bayang kamu kalau aku bilang? Dia menjadi bayang-bayang kamu karena ingin sekali membayar kesalahan dari masa lalu. Wow. Di sini kita nih punya Capricorn yang kuat, kemudian ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada kartu Sagittarius, Aquarius, kemudian di sini ada kartu Sagittarius kuat, orangnya ini kalau aku bisa bilang umurnya nggak jauh dari kamu lah ya. Umurnya nggak jauh dari kamu. Dia sekarang ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ibaratnya tadinya dia ini kelihatan kabarnya di mana-mana. Sekarang jadi kayak tenggelam atau terkubur. Banyak sekali penyembuhan yang dia lakukan. Mungkin dari segi fisik, dari badan, dari apapun itu. Dia itu kayak ditantang sama semesta untuk menjalani nasibnya sendiri, teman-teman. Itu yang aku bisa lihat ya. Menjalani nasibnya sendiri dalam arti apa sih? Menjalani sesuatu yang kalau aku bilang lebih kepada semesta tuh bilang gini, kamu nggak boleh dibantu sama siapa-siapa. Kamu nggak boleh dibantu sama siapa-siapa, tapi di sini kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu itu kuat gitu. Kita akan lihat ya untuk beberapa pesan dari dia. Di sini dia bilang, aku butuh sendiri untuk sementara waktu saja. Aku punya passion yang besar untukmu. Kamu harus sabar ya sama aku. Kadang-kadang pikiranku itu tidak sebenarnya, ya. Pikiranku itu menipuku. Ya mungkin dia terlalu banyak ngikutin ego, ya. Terus dia tuh punya netting sama kamu, bilang kamu tuh jahat sama dia atau apa. Tetapi ternyata di sini enggak. Akhirnya dia menyesal. Kita akan lihat ya untuk apa saja sih yang sebenarnya pernah terjadi di antara kalian. Aku akan ambil extra card di sini. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia menyesal? Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia menyesal? Oke. Wow. Teman-teman, ini ada yang bohong mengenai ikatan ya, atau dia menjanjikan kamu serius tapi nggak taunya nggak serius. Ternyata ada clouds, ada awan gelap di sini ya. Seakan-akan dia memberikan kamu kepastian, kebisaannya dia untuk ya aku sama kamu. Ternyata nggak begitu. Ya nggak sih di sini? Kalau benar silakan komen ya. Dan dia menyesal mungkin tidak memilih kamu. Kamu tahu nggak kenapa dia nyesel? Karena dia pikir kamu yang selalu terbuka sama dia. Hidupnya dia tuh sengsara dikarenakan dia pernah melakukan sesuatu sama kamu di masa lalu. Dia bilang begini sih, aku nyesel juga kenapa aku ketemu sama kamu dan aku melakukan hal itu. Jadi dia tidak memberikan kesan baik sama kamu. Ya. Kita akan lihat endingnya dia mau bagaimana sih. Man, Anchor, Coffin.
Kalau aku bilang orang ini itu akan stuck nantinya sama kamu, nggak akan kemana-mana. Terkunci sama kamu ya. Dia sepertinya sudah butuh tempat istirahat. Dia bilang di sini bahwa persinggahan terakhirnya adalah dengan kamu. Gitu teman-teman. Pesan semesta terkait dengan pembacaan ini apa? Pesan semesta terkait dengan pembacaan ini. Di sini ada 4 ya. Ini mesti dihadapi ya teman-teman, karena kalian berdua itu bagaikan puzzle yang hilang. Jadi kalian memang diciptakan bertemu karena kalian adalah gabungan dari puzzle tersebut. Misteri hidup kalian ada juga di dia. Jadi gini, mulai sekarang ya, kamu juga nggak perlu terlalu berambisi atau gimana. Dia juga bagus ya kalau misalnya dia masih step back, masih mundur, masih belum mau kelihatan nampil sama kamu. Dia bilang di sini gini, semesta, penting untuk kalian itu berpikir jernih dulu deh. Ya, fokus dulu dengan apa yang sudah diberikan sama semesta. Nanti kalau sudah saling sembuh, kalian baru bisa saling komunikasi. Lihat dulu dari diri kamu. Kamu harus juga koreksi diri, nggak cuma dari dia. Kalian sama-sama harus koreksi diri apa yang sebenarnya terjadi. Emosi itu adalah sifat yang natural, tetapi mereka juga bisa membuat persepsi yang berbeda, termasuk dia ya. Tadi dia bilang ada persepsi yang berbeda tentang kamu, mungkin negative thinking tentang kamu. Dan itu bisa ngeblurin fokus kamu, tujuan kamu, dan lain-lain. Kamu harus lihat sesuatu dengan jernih. Ya, kamu harus biarkan dulu semuanya. Karena kita semua tidak cukup kuat. Oke? So, di sini ini adalah bacaan untuk kamu. Semoga kamu suka dengan pembacaan ini buat kamu yang pilih file switch pitch atau oranye. Dan kita akan lihat siapa namanya yang masuk ke dalam pembacaan ini. VUMXDRFICS dan B. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka. See you when I see you. I love you and bye-bye. Hai semuanya yang memilih switch kuning. Aku lagi suka merakit keyboard teman-teman, dan ini tuh salah satu rakitan keyboard aku, benar-benar tuh pakai damper di belakangnya nggak rata ya. Oke, kita fokus ke tarot. Aduh, aku pengen banget punya channel gadget gitu. Kita akan masuk ya, fokus untuk kamu yang tadi memilih switch kuning ini. Kalian bagaimana untuk ininya ya, kelanjutan kisah cintanya dengan si dia, jalannya gimana? Wow, memaafkan dari apa? Oke, aku ngeliat energi dia di sini posesif ya. Energi dia ini terlalu mendominasi. Di sini dia pengen minta maaf, mungkin selama ini kayak terlalu mengontrol kamu. Kemudian aku ngelihatnya dia ini dominan, suka-sukanya dia sendiri ya teman-teman. Mungkin juga dia tidak memprioritaskan kamu selama ini. Dan ternyata dia sudah bersadar bahwa dia sangat membutuhkan maaf dari kamu. Apapun yang terjadi. Ada kartu Four of Swords, The Hierophant. Oke, aku ngelihatnya di sini ada mantan yang pengen kembali sama kamu. Kalau kamu di sini belum punya pacar, jika kamu buka readinganku di sini,
Berarti orang yang ingin minta maaf sama kamu adalah teman baik kamu yang mungkin sudah lama tidak bertemu, ya. Ada kartu The Sun. Di sini aku melihatnya lebih ke arah ingin ada sebuah pertemuan kembali, rekonsiliasi ya teman-teman. Aku ngelihatnya begini. Mungkin tadinya dia jengah dengan hubungan kalian. Ya. Dia di sini mungkin ya, ini mirip-mirip sama yang di kartu sebelumnya. Mungkin dia lebih memprioritaskan dia ke temannya daripada dia ke kamu. Jadi kamu tuh bukan sebagai prioritas utama. Namun sekarang dia tersadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia yang tidak bisa menjaga hubungan ini. Gitu. Dan kalau aku ngelihatnya ya, dia sangat minta maaf banget sama kamu. Kenapa? Karena tanpa kamu ternyata dia nggak bisa ngapa-ngapain. Segala macam keputusan tuh yang ada dalam hidupnya rasanya hampa. Sempat sakit juga dia, ya sempat sakit juga. Dan aku bilang sih, dikala dia sakit, mungkin dia sakit parah, sampai kayak ngigo atau apa gitu. Aku ngelihatnya di sini. Terus dia bilang, aku harus minta maaf sama kamu. Ada karma juga ya yang berjalan di sini teman-teman. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu akan menjadi terang. Mungkin kalau kamu sakit hati sama orang ini, cobalah untuk dimaafkan ya teman-teman. Ada kartu The Sun, itu artinya apa sih? Segala sesuatunya akan terbuka. Kalau mungkin dia dulu pernah terlalu percaya sama seseorang, ya mungkin kalau ini bukan hubungan pacar, tapi kamu pernah difitnah, pernah di justifikasi sama seseorang tanpa tahu kebenaran aslinya, maka dia adalah orang yang akan minta maaf sama kamu. Ini bisa dari pertemanan, bisa pacar, bisa mantan kamu ya, atau teman, family, keluarga. Kalau ini lebih general. Kalau yang pertama itu lebih dalam. Jadi aku bisa bilang di sini ya, ada seseorang di luar sana yang sepertinya tuh merasa bersalah banget sama kamu. Kita akan buka untuk kartu ekstranya ya teman-teman. Oke. Ya, ini terkait dengan kesehatan yang tidak baik. Orang ini pernah jahat sama kamu dan sekarang kesehatannya agak menurun. Jadi dia tuh berpikir apakah ini memang balasan dari semesta karena aku pernah menyakiti kamu. Dikala dia sakit, dia sendirian, gak ada yang ngebantuin. Dia hanya mencoba untuk bertahan sendiri. Teman-temannya mungkin hilang. Orang yang dia percaya mungkin hilang. Dan ya pasti akhirnya dia tidak lega kalau dia tidak meminta maaf dari kamu. Itu jika memang ya, ini secara general ya teman-teman, ini bisa siapapun gitu. Ini jika kalian pacaran ataupun berteman, kalian bisa lihat pesannya di sini. Dia tuh merasa ketika sama kamu tuh lebih nyaman dan lebih tenang. Apapun hubungan kalian ya, temenan, TTM, pacaran, mantan. Kalau kalian di sini memang hubungannya adalah pacaran, maka di sini dia bilang, kali ini aku datang itu beneran minta maaf dan nggak ada main-main lagi. Dia bilang di sini aku nggak bisa overthinking, ya, aku tidak bisa berhenti overthinking dari situasi ini. Aku selalu merasa bersalah. Aku pengen bicara sama kamu. Aku ingin mengungkapkan sebetulnya seperti apa. Curangin kamu, menjatuhkan kamu juga sama sih. Jadi dia takut ya, karena bisa jadi gini teman-teman. Dia adalah penyebar gosip kamu, yang nyebarin gosip. Bisa juga dia yang kayak ngejatuhin kamu dalam hal pekerjaan, itu bisa.
Ada juga kalau pacaran dia memanfaatkan kamu mungkin untuk mendapatkan apa yang dia mau. Sekarang ini benar-benar dia minta maaf dan sangat-sangat terpuruk. Tapi tergantung dari kamu lagi ya teman-teman. Kalau kataku sih, kalau dia dalam kondisi yang memang sakit, yang tidak baik, bahkan pernah jahat sama kamu atau gimana, sebaiknya dimaafkan. Kenapa? Karena ya dengan memaafkan itu akan menjadikan kita tuh seseorang yang lebih dewasa dan lebih bijak tentunya. Orang ini mungkin agak sakit, entah sakit keras, feminin, atau bisa jadi divine-nya tuh feminin ya. Di sini ada kartu Cancer, ada kartu Aries, ada kartu Libra, ada kartu Taurus ya, banyak yang energi feminin juga. Ada kartu Four of Swords Libra. Ada kartu Three of Cups Cancer. Dia main perasaan. Kita akan buka pesan semestanya. 2. Oke, ada 4 ya. Ingin awalan baru di sini. Pengen sekali ada awalan baru ya untuk memulai semuanya. Dia minta kamu untuk melihat dulu ke dalam diri kamu. Please, katanya, rasakan getaran perasaan yang kuberikan sekarang ini, jika ini memang cinta ya. Kalau misalnya memang dia temenan atau apapun yang pernah jahat sama kamu, dia di sini pengen tulus. Jauh di dalam diri kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan yang terbaik terhadap diriku. Ketika kamu sudah melewati dunia ini, kamu tidak bisa membawa apapun kecuali jiwa kamu dan memori yang ada yang pernah kita alami bersama. Nah, aku bilang apa ya? Kadang-kadang seseorang itu nggak tahu, kadang di atas, kadang di bawah. Awalnya dia nggak butuh kita, tapi lama-lama dia butuh kita. Jadi sebenarnya kenapa ada istilah dimaafkan atau maaf memaafkan? Ya karena orang itu pernah lupa diri, sama dengan orang ini gitu ya. Dan aku harap sih kamu di sini juga bisa lebih bijak dalam berteman. Kalau misalnya Kak, aku pengennya ya baikan aja, tapi aku udah nggak mau lagi, aku membatasi diri. Oh, it's up to you. Yang penting kamu nggak boleh ada dendam sama orang ini gitu. Karena kenapa? Dia datang dalam posisi keadaan sakit ya. Kalau seandainya memang ini mantan kamu atau siapa, berilah dia maaf. Aku nggak tahu ya, tapi sepertinya sih memang dia kayak dihantam sakit yang lumayan parah gitu loh, sampai dia pengen minta maaf sama kamu dan mengakui bahwa dia ya memang trickery, jahat sama kamu, jahatnya parah. Ini kayak sinetron azab aja gitu loh, cuman caranya mungkin semesta langsung kasih penyakit yang mungkin halus gitu, tapi sakit lah, dari badan, dari fisik, dari semua hidupnya nggak sehat kayak gitu. So, kalau kamu punya memori sama orang ini, sebaiknya maafkan. Jika memang kamu masih bisa membuka hati buat dia, ya kasihlah dia kesempatan. Itu aja. Oke, aku akan buka untuk nama-namanya. Ada D, W, P, A, U, F, J, S, Y, R, dan N. Ini yang dominan ya teman-teman. Silakan kalian resapi. Jika memang sudah diresapi, ya udah, mulai sekarang berlegalah. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Sampai jumpa.